Universitas Negeri Surabaya atau UNESA kembali menggelar ajang pencarian bakat tingkat nasional melalui gelaran Kece Cari Talenta 2024. Sebanyak 199 bakat muda dari berbagai kota, mulai dari Banyuwangi, Kutai, Lampung, Bandung, Tanjung Pinang, dan lain sebagainya bersaing di ajang pencarian bakat presenter dan podcaster se-Indonesia. Bersama dengan JTV, sebuah televisi lokal terbesar di Jawa Timur, UNESA siap membina dan menghadirkan SDM unggul di bidang penyiaran. Proses seleksi dilakukan dalam 3 tahapan utama, yaitu seleksi melalui sosial media, dilanjutkan tahap kedua seleksi melalui daring. Peserta yang terpilih sebagai finalis berjumlah 10 orang podcaster dan 12 orang presenter menjalani tantangan di kampus Lidah Wetan Surabaya dan Lagon Avenue Sungkono Mall Surabaya. Para finalis langsung diuji kemampuannya. Presenter berjibaku dengan reportase langsung di area terbuka Kampus 2 UNESA. Sementara podcaster mengukir karya terbaik mereka di studio Kece Media by UNESA. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alivia Sucitasya mengabarkan langsung dari Lab Merdeka Belajar. Baik pemirsa, Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang bergengsi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS tahun ini, UNESA berhasil meraih gelar juara umum dengan memborong berbagai medali di berbagai kategori lomba. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras mahasiswa, dosen, serta dukungan penuh dari seluruh sivitas akademika UNESA. Rektor UNESA Bapak Dr. Nur Hasan mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya kepada tim yang telah berjuang keras, seraya berharap pencapaian ini dapat memotivasi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan berinovasi. Dengan prestasi ini, UNESA kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia yang mampu mencetak generasi muda berprestasi dan siap bersaing di kancah internasional. Demikian laporan kami, saya Alivia Sucitasya melaporkan untuk Anda langsung dari Lab Merdeka Belajar. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kembali lagi hadir bersama Anda, Kabar UNESA. Ya pemirsa, saya Ardila Maira melaporkan dari Surabaya, yakni Universitas Negeri Surabaya. Pemirsa, Universitas Negeri Surabaya layak dijuluki kampus juara karena UNESA telah membuktikan dirinya sebagai kampus unggulan dengan segudang prestasi. Pada tahun 2024 ini, UNESA berhasil menorehkan berbagai capaian gemilang di kancah nasional dan internasional. Salah satunya yakni UNESA berhasil meraih juara 1 nasional IKU PTNBH 2023 dari Ditjen Diktiristek. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes mengungkapkan, UNESA merupakan satu-satunya PTNBH yang unggul pada 2 IKU sekaligus, yakni IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus, dan IKU 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Selain itu, mahasiswa UNESA juga tak mau kalah dalam menyumbangkan prestasinya. Menurut informasi dari laman Instagram @officialunesa, mahasiswa kampus juara tersebut berbondong-bondong untuk menyumbangkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tentunya sudah tak perlu diragukan lagi ya pemirsa, dengan segudang prestasinya UNESA layak dijuluki kampus juara. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami akan terus memberikan informasi menarik untuk Anda. Saya Ardila Maira beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, selamat pagi pemirsa. Di sini bersama saya Berlena Sabita melaporkan langsung dari Lab Merdeka Belajar UNESA. Pemirsa, UNESA kembali dipercaya sekolah untuk memberikan informasi terkait kehidupan kampus. Bertempat di Gedung Serbaguna atau GSG Kampus Ketintang, UNESA kembali mendapatkan kunjungan dari 2 sekolah sekaligus, yakni MAN 1 Blitar dan SMA Hadijah Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2023 lalu. Selain siswa-siswi beserta guru pendampingnya, dalam acara ini turut hadir perwakilan dari UNESA sebagai narasumber, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Dr. Agus Suprijono MSI, dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi, Susi Handayani SEAK MAKCA.
Juga pemirsa, kunjungan ini bertujuan untuk mencari informasi terkait kehidupan kampus, khususnya di UNESA. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kegiatan mahasiswa, beasiswa yang disediakan, dan masih banyak yang lainnya. Pemirsa, Dr. Andes Haji Husnul Huluk MPD selaku Kepala Madrasah MAN 1 Blitar mengatakan bahwasanya mereka berharap dalam kegiatan ini bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat agar siswa di sekolah mereka bisa memperoleh semangat dan juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian pemirsa, Suprijono selaku narasumber menjelaskan bahwa pada tahun 2018 UNESA juga membuka pendaftaran untuk para hafiz yang menghafal 15 juz. Mendengar informasi itu, sontak ruangan menjadi riuh tepuk tangan siswa SMA atau maksud kami MAN 1 Blitar yang latar belakangnya pendidikan lebih condong ke agamaan. Dan tentunya pemirsa, salah satu siswi yang bernama Maulana Sokibul Kirom mengungkapkan keinginannya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia mengatakan hal yang akan dia lakukan adalah meningkatkan nilai serta mengembangkan passion, namun tidak mengurangi usaha untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang yang lain. Sementara itu pemirsa, SMA Hadijah menggandeng beberapa sekolah untuk mengirimkan siswanya mengikuti acara kunjungan tersebut. Di antaranya yakni SMA Hang Tuah, SMA Bina Taruna, SMA Kartika Wijaya, dan SMA Al-Falah. Sama halnya dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blitar, Siti Hayunah SPD, selaku perwakilan guru SMA Hadijah mengungkapkan harapannya agar peserta didiknya mampu dan bersemangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang mana beliau mengatakan tujuan dari kunjungan ini adalah memberikan wawasan kepada murid supaya mereka tahu bagaimana kehidupan di dunia kampus, dan juga pihak UNESA agar berkenan memberikan paparan tentang perguruan kampus dan juga saat tes akan seperti apa, agar murid-murid mereka tidak salah pilih jalan atau tidak salah pilih jalur. Nah, pemirsa, terkait dengan pemilihan jurusan, Susi menjelaskan agar lebih selektif dan tidak memilih jurusan yang karena alasannya mengikuti tren atau mengikuti teman. Karena pilihlah jurusan sesuai dengan passion kalian agar kalian dapat dimudahkan langkah-langkah selanjutnya. Itulah pemaparan juga dari Wakil Dekan Bidang Akademik FE tersebut. Baik pemirsa, demikianlah laporan dari saya Berlena Sabita langsung dari Lab Kampus Merdeka Belajar. Terima kasih, kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa, saya Verlita Nuril. Saat ini saya berada di Lab Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya atau yang lebih dikenal dengan UNESA. Dengan segudang prestasi di bidang akademik, olahraga, hingga dukungannya terhadap inklusivitas, UNESA terus membuktikan diri sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia. Sebagai salah satu kampus ternama, berbagai program studi di UNESA telah mendapatkan akreditasi unggul dari berbagai lembaga akreditasi. Ini menunjukkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada para mahasiswa sangat tinggi dan sesuai dengan standar internasional. UNESA juga dikenal sebagai kampus yang mencetak atlet-atlet berprestasi. Berbagai cabang olahraga telah membawa nama UNESA bersinar di tingkat nasional hingga internasional. Kampus ini memiliki berbagai fasilitas olahraga yang lengkap dan juga modern, serta program pelatihan yang intensif bagi para atlet mahasiswa. Dan salah satu hal yang membedakan UNESA dari kampus lain adalah komitmennya terhadap mahasiswa disabilitas. UNESA telah menjadi pionir dalam menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan visinya untuk menjadi kampus yang inklusif dan merata bagi semua orang. Berbagai program studi, sarana, dan dukungan bagi mahasiswa disabilitas telah dikembangkan dengan baik. Fasilitas kampus yang ramah disabilitas mulai dari aksesibilitas hingga dukungan teknologi menunjukkan bagaimana UNESA terus memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk meraih prestasi. UNESA terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang berprestasi dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Universitas Negeri Surabaya. Kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya Isara Jarunta melaporkan dari Lab Merdeka Belajar di kampusnya para juara. Apalagi kalau bukan Universitas Negeri Surabaya.
Tentunya julukan ini melekat sekali dengan UNESA pemirsa karena banyaknya prestasi kejuaraan yang telah ditorehkan di kampus maupun di luar kampus dari tingkat ke tingkat dan juga dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah Kak Apriani Rahayu, atlet bulu tangkis ganda putri yang telah mengharumkan nama Indonesia ke kancah dunia yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Tentunya pemirsa, UNESA tidak hanya unggul dalam bidang olahraganya saja, namun juga unggul dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan serta yang lainnya. Dan juga pemirsa, ada informasi bahwa esok hari, tanggal 20 Oktober tahun 2024, akan dilangsungkan Grand Final Kece Cari Talenta yang berlangsung di Lagun Mall, Surabaya. Tentunya ini bukan hanya untuk sekedar mencari talenta semata, namun juga untuk memupuk talenta agar seluruh generasi muda dapat mencetak kejuaraannya. Pemirsa, sesuai dengan tempat saya berbicara saat ini, di Lab Merdeka Belajar, seluruh mahasiswa UNESA merasa sangat senang dan puas karena mereka merdeka dalam menentukan arah juaranya. Karena UNESA selalu mengapresiasi dan juga mendukung setiap inisiatif dari mahasiswa. Hal ini sesuai dengan kutipan dari Rektor Universitas Negeri Surabaya atau yang akrab disapa Cak Hasan yang mengatakan bahwa seluruh kejuaraan yang diraih oleh mahasiswa bukan hanya merupakan kebahagiaan bagi individu saja, namun juga merupakan kebahagiaan bagi seluruh sivitas akademika dan juga seluruh komponen mahasiswa Indonesia. Karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang siap untuk melestarikan kejuaraan di Indonesia. UNESA satu langkah di depan. Pemirsa, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita kali ini dan juga saya Isara Jurunta mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini saya Jeffrey Hendrawan sedang melaporkan langsung dari kampusnya para juara Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Pemirsa, kampus yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini memiliki segudang prestasi baik dalam tingkat akademik maupun non-akademik. Dan juga kampus yang sudah berdiri dari tahun 1964 ini terus unggul berinovasi dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir pemirsa, UNESA memberikan gebrakan yang luar biasa dengan mendulang banyak sekali prestasi dan juga medali dalam kompetisi nasional maupun internasional. Di antaranya adalah medali emas kategori inovasi dan teknologi pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dalam bidang olahraga, para mahasiswa UNESA juga mencetak prestasi gemilang untuk meraih medali di ajang ASEAN University Games dan juga SEA Games. Tidak hanya dalam olahraga serta pendidikan akademik, namun juga dalam bidang seni budaya, mahasiswa UNESA juga memberikan prestasinya dalam memberikan penghargaan di bidang teater dan juga seni rupa Festival Seni Indonesia. Pemirsa, UNESA juga terus berkiprah dalam memberikan pelayanan dan juga fasilitas terbaik bagi para mahasiswanya. Di antaranya adalah membangun ekosistem pendidikan yang menyeluruh dengan menyediakan fasilitas yang lengkap, yaitu fasilitas perpustakaan yang modern, laboratorium, serta sarana olahraga yang representatif. Pemirsa, demikian laporan saya dari kampusnya para juara Universitas Negeri Surabaya. Terus pantau perkembangan prestasi UNESA yang selalu inspiratif hanya di KCTV. Saya Jeffrey Hendrawan, saya melaporkan dari UNESA. Halo Kece People, aku Kariswa Puspadewi hari ini sedang berada di Universitas Negeri Surabaya, satu-satunya universitas di Surabaya yang telah dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai kampus yang memiliki pusat unggulan iptek di bidang olahraga, Sport and Exercise Research Center pada 8 September 2023. Universitas yang tidak hanya berfokus pada dunia pendidikan tetapi memiliki 3 fokus utama, yaitu dalam disabilitas, olahraga, dan seni. Universitas Negeri Surabaya juga berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai program untuk mengoptimalkan potensi atlet atau peserta didik disabilitas di sekolah-sekolah. Salah satu yang mereka lakukan adalah pengabdian masyarakat, yaitu Penjasor Adaptif pada 26 November tahun 2022 silam. Berfokus pula pada bidang persenian, Universitas Negeri Surabaya dengan bangga memeriahkan Indonesia Cultural Night di Bangkok pada Minggu malam 15 September tahun 2024. Pada gelaran Indonesia Cultural 2024 ini, Universitas Negeri Surabaya menyuguhkan 2 tarian tradisional khas Jawa Timur, yaitu tari Lerok Lelono yang beradaptasi dari pertunjukan ludruk dan tari Perwira Wengker yang menggambarkan keberanian prajurit Wengker. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan serta keunikan seni budaya Indonesia kepada khalayak internasional. Sebagai besar, pertunjukan ini dipersembahkan oleh mahasiswa prodi S1 dari jurusan Sendra Tasik, termasuk dari koreografer, penari, dan penata musik.
Banyak hal yang bisa dibanggakan dari Universitas Negeri Surabaya. Baru-baru ini Universitas Negeri Surabaya mencatat prestasi yang membanggakan dengan meraih 123 dari 425 medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Pencapaian ini selain membanggakan lembaga dan masyarakat Jawa Timur, pencapaian ini juga sebagai wujud komitmen memajukan Jawa Timur dan Indonesia. Dan pastinya ini menjadi bukti keberhasilan sistem pembinaan atlet di Universitas Negeri Surabaya. Baik pemirsa, cukup informasi dari saya yang saya langsung sampaikan dari Universitas Negeri Surabaya. Saya Karisma Puspadewi beserta tim KC Media melaporkan. Selamat pagi pemirsa KC TV. Saat ini saya Cila Syakila melaporkan langsung dari Lab Merdeka UNESA. Dapat kami laporkan kepada Anda situasi terkini acara penganugerahan prestasi mahasiswa Sabtu 19 Oktober 2024 yang mengusung tema Apresiasi Prestasi Mahasiswa mewujudkan UNESA Kampus Juara. Pada momen pagi hari ini dihadiri langsung oleh Rektor UNESA dan didampingi jajaran pejabat selingkuh UNESA dan dihadiri para mahasiswa dari berbagai fakultas yang telah mengukir banyak prestasi dari bidang akademik maupun non-akademik dari tingkat regional, nasional, hingga internasional. Pemirsa, berdasarkan sambutan yang disampaikan oleh Rektor UNESA, yaitu Profesor Dr. Nur Hasan MKes, bahwa penganugerahan prestasi mahasiswa memiliki arti yang mendalam bagi seluruh mahasiswa. Dan juga prestasi yang telah ditorehkan pada mahasiswa sangat berarti bagi seluruh keluarga besar UNESA sebagai pelecut semangat untuk meningkatkan aspek dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Adapun apresiasi yang diberikan oleh UNESA sebagai kampus para juara untuk mendorong para mahasiswa dalam meningkatkan kontribusi positif serta berperan aktif dalam mengembangkan prestasi sebagai insan generasi penerus bangsa. Dan pemirsa, pada hari ini juga disampaikan secara langsung oleh Rektor UNESA untuk penghargaan sejumlah prestasi mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. Di antaranya mendapatkan beberapa penghargaan cabur dari Lomba PON 21 Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024, Lomba Juara 1, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional, mendapatkan gold medal pada Scientific Writing Competition tingkat nasional, dan juga memberikan apresiasi kepada atlet yang mendapatkan 2 silver medal pada Badminton Women's Single Paralympic Paris 2024. Demikian laporan kami pemirsa dari Lab Merdeka UNESA. Salam prestasi mahasiswa UNESA Kampus Juara. Saya Cila Syakila dengan juru kamera Reno Putra kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa. Hari ini tepat pada tanggal 19 Oktober 2024, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA sedang merayakan PESPRESA atau Pesta Prestasi UNESA yang merupakan acara tahunan di Universitas UNESA Lidah Wetan Rakar Santri. Dan hal ini dilakukan untuk merayakan berbagai penghargaan yang telah mereka raih mulai dari dosen hingga mahasiswa. Dan tepat di belakang saya di Lab Merdeka UNESA terdapat banyak sekali para tamu undangan yaitu seperti rektorat, dosen, mahasiswa, para alumni dan juga para perusahaan yang bekerja sama tengah turut berbahagia dalam merayakan penghargaan yang telah diraih. Acara ini diawali dengan adanya jalan pagi bersama dengan rute mengelilingi kampus UNESA dan juga terdapat penanaman 100 bibit pohon dan bakti sosial kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar area. Dan pada sore hari nanti akan diadakan adanya pementasan atraktif dari mahasiswa seperti tari, lalu karawitan dan juga fashion show, dan tidak lupa dengan adanya pengalungan medali bagi mereka yang berprestasi tentunya. Dan juga di sini terdapat banyak sekali bazar makanan dan minuman dari UKM binaan dan ditutup dengan adanya pertunjukan kembang api. Pemirsa, Rumah Para Juara merupakan julukan dari UNESA sendiri karena mereka tak kenal lelah dalam memanen berbagai penghargaan tak hanya dalam regional namun juga dalam nasional. Seperti tepat pada tanggal 1 Juli kemarin, UNESA meraih juara 1 nasional capaian indikator kinerja nasional PTNBH 2023. Dan hal tersebut sangat menginspirasi bukan hanya bagi mahasiswa UNESA tapi juga bagi seluruh generasi muda di tanah air untuk lebih berprestasi dalam perancan nasional hingga internasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian laporan dari Universitas Lidah Wetan Surabaya. Saya Evelyn Adian melaporkan. Kembali ke studio.
Halo, selamat siang pemirsa. Saya Nova Fitri mengabarkan langsung dari Gedung Lab Merdeka Belajar, universitas ternama yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Negeri Surabaya, yang dikenal dengan segudang prestasinya. Maka tak heran jika kampus ini disebut dengan kampusnya para juara. Bagaimana tidak pemirsa, di bulan September kemarin, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah nasional, yaitu Risma Ica Saputri, mahasiswa aktif program studi pendidikan seni drama, tari dan musik yang berhasil meraih juara 3 di tingkat nasional atau kategori lomba tarik suara menyanyi dangdut kategori putri. Bahkan pemirsa, tidak hanya Risma Ica Saputri saja yang menorehkan prestasi yang membanggakan, tim robotik UNESA juga menorehkan prestasi yang tak kalah menariknya, yaitu menerima penghargaan sesi awarding di KRT 2024. Prestasi yang diraih yaitu kategori Kontes Robot SAR Indonesia, Kontes Robot Seni Tari Indonesia, dan Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Beroda. Nah, pemirsa, kira-kira prestasi yang sudah ditorehkan tersebut apakah layak menjadi pedoman untuk menunjukkan jika Universitas Negeri Surabaya memiliki kualitas yang unggul dan telah sukses meraih penghargaan di kancah nasional? Bagaimana menurut Anda? Dari Surabaya, saya Nova Fitri mengabarkan. Halo, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Alia Yahya. Tepatnya saya sekarang berada di Universitas Negeri Surabaya yang dikenal sebagai kampus juara. Di sini semangat inovasi dan prestasi terus berkobar, menjadikannya salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. UNESA tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga aktif dalam pengembangan karakter dan keterampilan mahasiswa. Dengan berbagai program studi dan fasilitas yang memadai, mahasiswa diberdayakan untuk berprestasi di berbagai bidang, mulai dari akademik hingga non-akademik. Kampus ini juga menjadi rumah bagi berbagai organisasi kemahasiswaan yang mendorong kreativitas dan kepemimpinan. Banyak prestasi telah diraih oleh mahasiswa UNESA, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu mahasiswa UNESA lolos seleksi program Indonesia International Student Mobility Award 2024. Selain itu juga kompetisi akademik, olahraga, dan seni. Dengan visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing global, UNESA terus berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Kampus juara ini tidak hanya membanggakan hasil, tetapi juga proses yang membentuk karakter dan kemampuan mahasiswanya. Mari kita dukung UNESA dalam menciptakan inovasi dan prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Alia Yahya dari UNESA melaporkan. Selamat pagi pemirsa, saya Felita Andini melaporkan dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang berada di Lab Merdeka dari Universitas Negeri Surabaya. Dikenal sebagai kampus juara, UNESA berkomitmen dalam mencetak lulusan unggul dan berprestasi di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. UNESA mendukung seluruh mahasiswa, dosen, dan staf untuk mencapai prestasi terbaik melalui berbagai program pendidikan berkualitas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Didirikan pada tahun 1964 dengan tagline "Satu Langkah di Depan", UNESA terus menunjukkan eksistensinya sebagai kampus yang berprestasi dan hingga kini tetap konsisten meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya yakni meraih juara 1 nasional dengan capaian IKU PTNBH serta meraih penghargaan terbanyak di Liga IKU. Kampus UNESA terletak di Surabaya, Jawa Timur dengan 2 titik lokasi utama yakni di Ketintang dan juga di Lidawetan. UNESA disebut sebagai kampus juara karena tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk aktif berkompetisi di berbagai ajang, baik di bidang olahraga, seni, maupun teknologi, sehingga menghasilkan lulusan yang kompetitif dan visioner. UNESA menyediakan berbagai program unggulan, fasilitas yang memadai, dan bimbingan dari tenaga pengajar berpengalaman untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Felita Andini melaporkan. Hi, this is Audi and welcome back to my podcast. So, di episode kali ini aku mau ngomongin tentang perjalanan dan hal-hal yang mungkin kita suka selama perjalanan itu. Selama 20 tahun aku hidup dan hampir seluruhnya aku gunain untuk belajar dan akademis.
Biasanya, tantangan yang paling besar menjadi seorang pelajar itu udah pasti demot. Kadang tuh kayak capek banget. Aduh, kok banyak banget ya tugasnya? Ini kapan sih selesainya? Tapi, meskipun kayak gitu, kita tetap harus tahu gimana caranya kita bisa pertahanin semangat kita untuk belajar lagi. Nah, kalau udah demot gitu, biasanya aku ngelakuin kegiatan yang aku suka dan bikin aku seneng. Biasanya aku baking. Gak tahu kenapa kalau lagi buat cookies itu ada semacam perasaan yang bisa bikin aku bahagia. Apalagi kalau kata temenku bilang cookiesku enak. Aku suka masak sama banyaknya kayak aku suka podcast dan menulis. Menurutku, itu passionku. Jadi, kalau disuruh pilih antara passion atau akademik, kenapa nggak dua-duanya ya? Karena dari passion, aku bisa belajar hal-hal yang nggak aku dapetin di kelas. Pengalaman dan pertemuan yang berharga, yang juga sama bisa aku dapetin ketika aku belajar. Contohnya kayak sekarang ini. Passion bisa membantuku untuk terus berkembang, untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Kalau kamu, passion kamu apa? Gak apa-apa kalau belum tahu. Karena dulu aku juga bingung kalau ditanya hobi kamu apa ya? Karena susah bedain antara apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Ya pokoknya apapun itu, kejar yang buat kamu bahagia. Karena kita gak pernah tahu gimana hari esok dan apa yang bisa ngebantu kita di kemudian hari. Passion itu menurutku aturannya tuh semaunya, karena itu gimana kita. Intinya, gak ada kata terlambat untuk mengejar apa yang kamu suka dan yang membuat kamu bahagia. Hai Kece People, kembali lagi nih dengan aku Kezia. Jangan bosan-bosan ya ketemu aku. So, kali ini aku akan membahas tentang mencari jati diri passion dalam akademis. Menurut kalian susah gak sih mencari passion dalam akademis? Susah sih menurut saya. Jadi kenapa menurut aku tuh susah ya, gara-gara contoh nih, passion aku nih dalam bidang olahraga, tapi akademis aku nih olahraga juga gak terlalu bagus, gak terlalu keren, dan di MTK, kimia apalagi. So, keseimbangan antara minat dan karir mengacu pada kemampuan diri kita sendiri untuk mengejar apa yang kita cintai dalam bidang akademis sambil tetap mempertimbangkan prospek pekerjaan dan stabilitas finansial. Siswa-siswi pasti banyak banget nih yang kurang tahu gimana sih caranya mencari passion atau diri. Caranya gampang banget, kalian dapat mencari konten-konten kreator ataupun hal lainnya yang bisa kalian memotivasikan diri. Tapi banyak juga loh alasan kenapa kalian belum bisa menemukan passion dalam diri kalian. Yang pertama, mungkin kalian belum pernah memahami sifat minat atau bakat yang kalian miliki, ataupun adanya tekanan dari orang tua kalian. So, aku nih cuma mau ngasih saran aja nih untuk kalian mencari minat bakat kalian mulai hari ini, mulai detik ini. Karena passion itu sangat-sangat kalian dapat kembangkan di dalam apapun itu. Apalagi kalau kalian nih pintar dalam hal sesuatu tapi kalian gak mau nampil, no, itu harus kita katakan hempas dari kehidupan kita. Untuk tekanan dari orang tua, kalian bisa meyakinkan kedua orang tua kalian untuk kalian tuh bahwa kalian tuh bisa untuk naik ke jenjang lebih baik. Seperti saya kemarin, saya tuh kurang ini ya teman-teman, kurang tentang datang ke sini untuk mencari jati diri, tapi saya meyakinkan kedua orang tua saya dan orang tua saya sangat setuju. So, itu aja nih yang kali ini aku kasih tahu untuk kalian. Goodbye, selamat tinggal. See you semuanya. Ada nggak sih guys kampus yang ramah disabilitas dan banyak prestasinya? Hai, salam kenal. Saya Aal, seorang guru muda atau guru Gen Z, dan saat ini sedang menempuh studi pendidikan profesi guru. Tahu nggak sih guys, kalau Universitas Negeri Surabaya pernah mendapatkan predikat top 3 sebagai kampus ramah disabilitas di dunia? Nah, hari ini Aal akan mengajak kamu untuk berdiskusi seputar UNESA di podcast Ngobrol bareng Aal.
Tentang predikat top 3 nih, UNESA tuh berhasil meraih ranking 3 kampus ramah disabilitas menurut UNESA D-Metric atau Disability Inclusion Matrix, yakni upaya untuk mewujudkan lembaga pendidikan ramah penyandang disabilitas di dunia. Hal ini juga wujud keseriusan UNESA loh guys, dibuktikan dengan adanya Direktorat Disabilitas. Lalu, UNESA juga membuka peluang besar untuk mahasiswa baru dengan disabilitas yang ingin masuk dan belajar di UNESA. Dan kalau kamu tahu, pada 2018, UNESA berhasil meraih rekor muri menyanyikan lagu nasional menggunakan bahasa isyarat. Ternyata nggak cuma itu loh guys. Siapa sih yang nggak kenal sama olahraganya UNESA? Ada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Ilmu Kesehatan yang luar biasa melahirkan atlet-atlet profesional, mulai dari atlet karate, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Bahkan nih, pada Pekan Olahraga Nasional, mahasiswa UNESA ini mampu memperoleh raihan medali sebanyak 36 medali emas, 47 medali perak, dan 40 medali perunggu di PON Aceh Sumut 2024. Banyak banget ya sampai susah nyebutinnya. Nah nggak salah sih kalau UNESA ini dijulukin sebagai kampus rumah para juara. Karena selain bisa fokus di akademik, juga bisa fokus sesuai passion, entah di bidang olahraga maupun di bidang seni. Kalau dalam bidang seni nih, akhir September lalu, UKM Paduan Suara Gita Pramawisesa UNESA telah meraih silver medal pada event internasional Surabaya World Choir Festival. Keren banget ya UNESA bisa secara fokus menjadi kampus yang ramah disabilitas dan rumah untuk para juara. Nah itu tadi obrolan kita seputar UNESA. Semoga UNESA terus mengembangkan inovasi terbaru dalam bidang disabilitas, olahraga, dan seni. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngobrol bareng Aal pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys! Halo Sobat Kece, balik lagi sama aku Kayla di KZ Podcast. Hari ini kita akan ngebahas tema yang menarik banget nih, yaitu tentang passion versus akademis. Kalau kalian tim yang mana? Tim yang fokus banget ngejar akademis di sekolah, atau yang suka banget ngejar passion kalian? Jujur nih ya, aku ini terlalu mendalami passion aku sampai tiba-tiba tuh tugas sekolah datang kayak tamu gak diundang. Terus kita pasti kayak bingung kan, kita harus memprioritaskan yang mana gitu. Sebenarnya bisa banget dengan cara mengatur waktu ya pastinya. Misalnya pagi kalian sekolah, terus kalau kalian hobi ngeband, bisa nih sepulang sekolah kalian latihan band bareng teman-teman. Atau kalau kalian hobinya di public speaking, bisa juga latihan public speaking sepulang sekolah. Ada beberapa orang sukses yang mereka bisa sukses di dua dunia itu loh. Contohnya kayak Maudy Ayunda. Dia ini berkarir di dunia hiburan tapi sambil ngejar akademisnya juga di Oxford sama Stanford. Keren banget kan? Nah, pokoknya kita ini harus bisa juga jadi kayak Maudy Ayunda. Karena kita harus bisa ngejar nilai akademis, sama kita juga harus bisa ngejar passion kita. Karena passion ini tuh sama-sama pentingnya dan gak kalah penting dari akademis juga teman-teman. Tapi yang paling penting tetap akademis ya, karena akademis itu menjadi pondasi dari kesuksesan kita nantinya. Intinya nih Sobat Kece, kita bisa kok sukses di dua dunia. Pokoknya jangan sampai salah atur waktu aja. Ini sekian dulu ya dari aku Kayla, sampai ketemu lagi di podcast aku berikutnya. Dadah! Halo Normis, kembali lagi bersama podcaster yang sedikit rebel di Micropod. Kenapa Micropod? Karena M-nya milih passion atau akademis. Itu dia bro. Ya, sekarang kita bandingin dulu lah, bagusan akademis atau passion ya. Kalau akademis deh, kita breakdown dulu gimana tuh tipikalnya tuh. Kalau akademis tuh biasanya anak-anaknya kayak ambis gitu kan, kesayangan guru, pinter matematika gitu kan. Habis itu apa lagi tuh? Habis itu kalau ulangan agak ditutupin gini kertasnya. Anak rohis juga itu. Enggak bercanda lah. Akademis tuh bebas, enggak selalu tentang rohis, habis itu ambis, kaku, enggak lah. Ada kok teman-teman akademis yang friendly gitu kan. Karena makanya tahu isi. Isi apa? Isi going bro. Itu dia. Nah, kalau apa nih? Kalau passion. Orang yang passionate itu biasanya kayak suka keluar kelas gitu kan. Keluar kelasnya tapi dipanggil TU gitu.
Kalau dipanggil BK kan kalian. Iya lagi. Terus abis itu kayak suka lomba, organisasian ya kan. Bagus tuh. Walaupun nilainya agak jeblok sih. Tapi gak apa-apa. Memang kan target mereka itu ngincer di passion gitu loh. Suka olahraga segala macam. Biasanya tipikal anak futsal, basket, olahragawan sih. Yang TP-TP di sekolah itu. Tapi gak apa-apa lah. Itu passion dibawa mati bro. IPK enggak gitu. Sekarang menuju ke pertanyaan yang serius nih. Kalau kalian kira-kira milih passion atau akademis? Kita bahas di episode selanjutnya. Podcast Micropod signing out. Peace. Hai, halo Kecia People. Kembali lagi bersama Podmenfo, podcast menarik yang memiliki banyak informasi. Bersama aku Tanessa Belinda, dan kali ini kita akan membahas terkait 3 fokus utama UNESA, yakni pada bidang disabilitas, seni, dan juga olahraga. Sebelumnya, happy weekend. Aku mau sampein buat Kece People yang pastinya seru banget dengerin podcast sambil nyantai-nyantai di rumah nih. Nah, jadi karena aku anak UNESA yang juga aktif dalam berbagai kegiatan di UNESA, tentunya nggak afdol dong kalau aku nggak bahas terkait kampusku yang tercinta, yaitu Universitas Negeri Surabaya. Kayaknya harus back to topic nih. Kira-kira aksi nyata apa ya yang akan diberikan oleh UNESA terkait 3 fokus utama tersebut? Simak selengkapnya di podcast kali ini. Dalam pengembangan kampus yang unggul dalam bidang disabilitas, seni maupun olahraga, UNESA mampu memfasilitasi segala keperluan mahasiswa. Salah satu contohnya adalah UNESA meraih penghargaan Kampus Ramah Disabilitas di tahun 2024. Wow! Dan hal ini menunjukkan bahwa UNESA semakin banyak berinovasi dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswanya loh Kece People. UNESA juga memberikan bantuan berupa motor elektrik bagi penyandang disabilitas yang merupakan hasil karya dari mahasiswa teknik. Wah, tentunya sangat keren sekali ya Kece People. Adapun bagian bidang yang lain yang berfokus pada seni nih. Mahasiswa UNESA memaksimalkan setiap potensinya dalam ajang kesenian yang sangat luar biasa sekali dalam UNESA. Mahasiswa UNESA ini berhasil meraih penghargaan juara 1 penghargaan Pekan Seni Nasional di tahun 2024 dan tentunya masih banyak yang lainnya. Adapun dalam bidang olahraga, siapa sih Kece People yang nggak tahu tentang Marcelino, yakni adalah pemain timnas sepak bola, dan juga Aprilia yang merupakan ganda putri pertama yang memenangkan medali emas. Keren banget ya UNESA ini. Aduh, jadi bangga banget nih aku bisa menjadi mahasiswa UNESA. Nah, Cak Hasan ini juga berkompeten dalam memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa UNESA loh. UNESA terus mencoba memahami perubahan dan memikirkan ide-ide baru bagi mahasiswanya. Sesuai dengan tagline-nya nih, 1 langkah di depan. Dan akhir kata aku mau sampaikan UNESA merupakan kampus yang sangat unggul dalam segala bidangnya, dan tentunya aku sangat bangga banget nih jadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Bunga Mawar Bunga Selasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Kece People. Terkadang hidup itu ibarat persimpangan jalan ya. Kenapa harus selalu dikasih pilihan? Kayak seakan-akan kita nggak bisa ngelakuin keduanya. Hai Kece People, aku Josephine, akrab dipanggil Jopin, dan kali ini pengen deh deep talk sama kalian tentang persimpangan dalam hidup. So yeah, welcome to my favorite place, Jopin Space. Pernah gak sih kamu ngerasa terjebak di 2 pilihan yang bahkan kamu sendiri tuh gak bisa untuk pilih? Di satu sisi ada passion yang membara dalam diri kamu, sesuatu yang mungkin kamu cintai dan ngebuat kamu ngerasa lebih hidup. Seperti saat kamu nulis, gambar, atau mungkin sekedar bermain musik meskipun kamu gak jago-jago amat. Tapi di sisi lain ada akademis yang seringkali dianggap sebagai jalan menuju kesuksesan, gelar, pekerjaan, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan masa depan yang lebih cerah. Coba deh aku tanya,
Suksesmu nggak hanya diukur dari gelar dan angka-angka yang ada di kertas kan? Bayangin kamu lagi duduk di kelas dan dengerin dosen jelasin teori, yang mungkin teorinya nggak akan kamu pakai. Sementara di luar jendela ada dunia penuh warna yang menantimu, dan mungkin di sanalah passionmu berada. Satu sisi akademis memang penting, kita semua tahu itu. Tapi apakah itu satu-satunya jalan? And the answer is no. Ada saat dimana kita memang harus memilih. Kadang-kadang passion bisa ngarahin kamu ke hal-hal yang tak terduga. Mungkin kamu seorang seniman yang berjuang bikin karya, tapi dunia akademis nuntut kamu untuk ngejar gelar. Atau kamu seorang musisi yang ngerasa terjebak di belakang meja kuliah? Let me tell you one thing that I still remember until right now. The combination of knowledge and experience can make you an expert. Di dunia yang banyak kemungkinan, kita bisa kok gabungin elemen-elemen itu. Banyak orang sukses yang menggabungkan elemen akademis dan passion mereka. Seorang dokter yang juga seorang pelukis, atau seorang insinyur yang menciptakan musik. So, kalau kamu gimana? Udah ketemu belum jalannya? Ingat, dalam hidup gak ada yang benar atau salah. Setiap orang berhak atas jalannya masing-masing. Kita gak bisa menghindar untuk memilih. Pilih yang terbaik, dan jangan takut untuk ngejar hal-hal yang bikin kamu bahagia ya. Karena hidup bukan sekedar angka dan nilai, tapi tentang menemukan makna di setiap jejak dalam diri. Life is better when you enjoy every bit of it. Thank you so much for listen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KC People, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Abel sebagai host kalian pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan ngebahas mengenai UNESA Kampus Juara. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu UNESA itu apa? Jadi, UNESA ini adalah universitas negeri yang berasal dari Surabaya. UNESA ini terus menggapai penghargaan. Salah satunya penghargaan sebagai juara 1 nasional capaian indikator kinerja umum PTNBH 2023 dari Kemendikbudristek RI loh. Keren banget gak sih? Keunggulannya UNESA ini ada 3, yakni ada disabilitas, keolahragaan, dan seni. Sebelumnya, ketika masih PTN BLU, UNESA meraih banyak prestasi tingkat nasional yang merepresentasikan keunggulan di kampus bertagline satu langkah di depan. UNESA juga termasuk dalam 20 besar universitas terbaik di Indonesia dan peringkat 1400 di dunia pada subjek fisika dan astronomi. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mikir kayak, duh kok kayaknya susah banget gak sih masuk ke UNESA? Enggak dong. Tentunya universitas dengan prodi yang mencapai angka 76 ini termasuk mudah untuk digapai loh. Ada jalur non-tes UTBK, jalur prestasi keagamaan, olahraga, seni, prestasi kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan masuk UNESA. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir podcast KCT 2024 kali ini. Semoga obrolan kita bisa ngasih insight baru untuk kita semua dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena perjalanan kita masih panjang dan kita semua punya peran penting di dalamnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan terus berkarya untuk Indonesia. UNESA, satu langkah di depan. Saya Abel sebagai host kalian pada hari ini, yang insya Allah menjadi pemenang KCT 2024. Izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Hai KC People, welcome to Gabut Podcast. Tempatnya kita ngobrol asik, santai, seru, dan relate bareng Putri hari ini. Putri bakal bahas topik yang sering banget bikin kita dilema KC People. Passion atau akademis ya? Passion itu biasanya tentang hal-hal yang benar-benar kita cintai dan bikin kita ngerasa, wah ini gue banget nih. Tapi bekerja sesuai passion itu artinya meskipun gak ada hubungannya sama jurusan kuliah yang diambil, selama kita suka dan kita cinta, kita bakal ngerasa kerja itu bisa dengan sepenuh hati. Benar gak KC People? Cuman bekerja sesuai passion ini memang gak selalu mulus KC People. Ada aja lika-liku dan tantangannya. Ya namanya juga learning by doing ya. Tapi kalau kamu udah benar-benar suka, kamu udah bener enjoy dan cinta banget sama pekerjaan sesuai passion, pasti ngejalaninnya nggak sesuai
maksudnya nggak keberatan gitu kan ya. Nah, sekarang kita masuk ke sisi akademis Kece People, atau yang bisa Putri bilang sih sesuai sama jurusan yang diambil. Misal lulus dari jurusan ekonomi, pengen ke dunia yang berputar di finance, hitung-hitungan gitu ya. It's okay Kece People, itu udah pasti punya pondasi ilmunya, jadi tinggal gali lebih dalam untuk bisa develop dan survive di pekerjaan itu Kece People. Jadi cocok banget ya buat Kece People yang udah punya rencana karir dari awal. So Kece People, menurut Putri kedua hal ini tinggal ikutin kata hati aja ya. Kalau misalkan memilih antara passion ini, berarti kita pengennya mengejar ada yang pekerjaan itu resikonya tapi menantang, cuma tuh seru gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi profesi yang sesuai dengan akademis, itu berarti kita memilih yang memang kita sudah tahu ilmunya dari awal. So Kece People, apapun yang kalian pilih, kalau saran dari Putri, kejar yang bikin kalian bahagia. Karena apa? Karena kita harus bahagia. Nggak boleh kita sedih-sedih atau sampai overwhelming ya hanya karena pekerjaan. Oke Kece People, segitu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Gabut Podcast untuk bisa ketemu sama Putri di episode berikutnya. See you, bye-bye! Selamat datang di episode kali ini. Siapkah kita untuk mengenal lebih dekat kampus yang disebut-sebut sebagai kampus juara? Mari kita bersama-sama menjelajahi UNESA. Halo, nama saya Muhammad Akbar dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman pertama saya di Universitas Negeri Surabaya ini atau UNESA. Dari pertama kali saya menginjakan kaki di sini ya, saya langsung takjub melihat bangunan yang begitu luas dan megahnya. Bahkan ketika saya pagi-pagi baru datang ke sini, saya sedikit terkejut karena melihat banyak sekali tim SAR yang berada di depan danau. Saya mengira ada situasi darurat, seperti ada orang tenggelam atau orang yang hilang di danau tersebut. Namun ternyata itu semua hanyalah latihan belaka. Dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya kampus UNESA ini sangat aktif dalam melakukan latihan-latihan. Ini juga menunjukkan betapa dinamisnya lingkungan kampus ini. So, hal yang membuat saya semakin terkejut adalah setelah saya melihat latihan tim SAR tadi, saya tuh berpikir untuk mencari sebuah prestasi yang dihasilkan oleh kampus ini ya. Dan ternyata saya tuh sangat terkejut karena UNESA ini telah meraih 100 medali lebih untuk Jawa Timur dalam bidang olahraga dan berbagai lomba lainnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya UNESA adalah kampus juara yang menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Dari pengalaman saya juga ya, saya yakin bahwa UNESA ini memang pantas disebut sebagai kampus juara. Dengan fasilitas yang luar biasa dan prestasi para murid-muridnya yang membanggakan, UNESA benar-benar menjadi tempat yang tepat untuk berkembang. Dan juga terima kasih telah berbagi pengalaman Anda di UNESA. Sampai jumpa di episode berikutnya, and see you next time.